Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertemuan perdana di mata kuliah filsafat moral atau etika Islam di kelas akidah dan filsafat Islam program magister. Dan di pertemuan perdana ini saya menyampaikan beberapa hal ya, khususnya tentang mekanisme perkuliahan yang akan kita jalani selama 14 kali pertemuan termasuk hari ini ya. Kemudian juga saya akan menjelaskan juga teknis asesmennya seperti apa ya, penilaiannya. Kemudian juga saya akan tentu memberikan motivasi juga ya pada kalian semua. Walaupun saya lihat dari wajahnya tanpa motivasi pun sudah termotivasi. Semangat kelihatannya ya. Dan mata kuliah filsafat moral atau etika Islam ini. Tapi yang paling penting nanti di perdana ini perkenalan dulu ya. Walaupun ada yang sudah kenal ini. Ini kamu maksud saya dulu ya. Ini kan yang sudah ada muka lama. Kayak saya muka lama gitu kan. Jadi kita perkenalan dulu, nanti biar lebih akrab lagi ya. Yang lain kenapa belum hadir nih? Apa belum respon? Tahu masih ada di kampung tadi berapa orang ya? Oke. Ya enggak apa-apa. Bagi sebagian orang tidak familiar dan sebagian lagi orang-orang yang buta hatinya mengatakan filsafat itu haram gitu kan. Bahkan 12 pekerjaan yang haram gitu ya. Sudah baca kan? Salah satunya adalah guru filsafat. Tapi orang tuh lupa bahwa yang diharamkan cuma guru, tidak untuk dosen filsafat gitu kan. Jadi dosen filsafat halal. Ya, jadi sebagian memang masih menganggap itu suatu yang di luar dari khazanah Islam ya, tapi biarkan saja lah, ketidaktahuan mereka itu semoga mereka mendapat hidayah ya, bahwa filsafat itu tidak seperti yang mereka bayangkan, karena jargon yang dipakai oleh sebagian umat Islam itu, dan itu yang membuat Islam itu menurut saya tidak maju itu ya begitu. Kita tuh paling mudah menyalahkan orang ya kan. Jadi kalau nggak sesuai dengan kita, itu musuh, dan kalau tidak sesuai dengan kita itu salah. Maka kita orang-orang filsafatnya orang-orang yang open mind ya, jadi pikirannya itu terbuka, dan itu sebenarnya kita sudah dicontohkan oleh para, jangankan filsuf ya, ahli hukum saja seperti imam mazhab itu Hanafi ya, kemudian Maliki, Syafi'i sampai Hambali itu tidak ada tuh imam-imam mazhab itu menyalahkan mazhab yang lain. Mereka sangat menghormati mazhab-mazhab yang ada sebelum mereka, dan ketika mereka berbeda itu mereka menghormati perbedaan itu ya kan. Begitu bagusnya mereka. Imam Syafi'i dan muridnya Hambali itu dia berbeda, tetapi Hambali nggak pernah mengatakan Syafi'i itu orang yang salah karena dia berbeda. Disinilah mereka menghormati ilmu itu di situ. Semangat ini sekarang kelihatannya sudah mulai hilang ya. Dalil selalu begitu, kullu bid'atin dhalalah gitu kan. Jadi kalau yang nggak dibuat oleh Nabi itu sesat. Nah kalau kita kayak gini nih, Nabi itu nggak duduk di kursi seperti yang saya dudukkan ini. Nabi nggak memakai HP yang saya pakai dan yang Anda pakai ini. Kalau begitu kita dhalalah gitu kan, karena Nabi tidak bikin. Nah jadi jangan belajar memahami Islam itu hanya dari teks. Di awal saya harus kasih tahu kan, dan saya yakin Anda sudah paham. Jangan tekstualis. Kita harus memahami Islam itu antara teksnya dan konteksnya harus kita paham.
konteks Nabi dengan konteks yang ada dengan kita itu berbeda, ya kan? Makanya ada orang yang mengatakan, kamu mau bayar zakat fitrah, iya, pakai apa? Pakai beras, bid'ah. Kenapa? Karena Nabi tidak memakai beras. Kamu memakai zakat fitrah pakai apa? Pakai uang. Nabi tidak melakukan itu bid'ah. Padahal Nabi itu tidak makan beras, ya. Nabi itu makannya roti. Kalau di gandum, Nabi zakat fitrah itu dengan gandum, karena itu makanan pokoknya. Kalau kita bicara dengan kontekstualisasi, ya konteks Indonesia, kalau kita zakatnya itu fitrahnya itu gandum, kurang nyambung. Oh, makanan pokok kita nasi. Ya. Nah, jadi cara berpikir yang sempit seperti ini coba dibuka oleh filsafat ini. Apa kata kunci yang dipakai oleh filsafat itu? Yaitu berpikir logis. Logis nggak kita mengikuti Nabi dengan zakat fitrah kita dengan gandum di saat makan pokok kita beras, ya kan? Logis nggak kita membayar zakat kita itu dengan uang, sementara Nabi tidak memakai uang? Logikanya kalau kita memakai zakat dengan uang, yang kita berikan zakat fitrah itu senilai uang, ya kan? Kenapa? Kontekstualisasi untuk saat ini, uang lebih bisa digunakan oleh orang mustahik itu untuk membeli sesuatu. Dia bisa membeli beras, dia bisa beli roti, dia bisa beli makanan yang lain, sehingga itu membawa kemanfaatan. Dan ada orang tertentu itu. Makanya kita pengen ngajarkan, udah kalau belanja jangan pakai rupiah, pakai itu dinar, pakai dirham gitu kan. Ke Kuwait pakai dinar, ke dirham, pakai dirham ke Maroko gitu kan. Kalau mengikuti Nabi, ya kan? Karena Nabi belanja pakai uang dirham dan dinar. Nah, maka kalau kita berislam itu dalil-dalil yang kita gunakan itu tidak hanya menggunakan dalil qat'i yang ada dalam Al-Quran itu, gunakan logika itu. Dan logika kita lah yang mengajarkan bagaimana kita berpikir yang benar dan mendapatkan konklusi dari berpikir kita itu dengan konklusi yang benar juga. Al-Quran, surat yang pertama turun itu surat apa? Surat apa yang pertama turun? Surat Al-Alaq kan? Perintahnya pada kita apa? Ya, suruh baca kita kan. Kalau memang agama kita ini agama tidak rasional, mungkin kita disuruh pertama itu beribadah dulu kan. Ibadah, sholat, puasa, zakat itu kan, atau berbuat baik. Tidak. Di sini menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai rasional. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan wawasan kita, kalau kita membaca, kita menjadi tahu. Orang yang berwawasan itu karena orang itu membaca. Orang yang sedikit bacaannya, sedikit pikniknya, sedikit gaulnya, itu berbeda dengan orang yang banyak gaulnya, yang banyak pikniknya, yang banyak baca. Beda gak? Beda kan? Dari cara ngomongnya. Jadi kalau orang-orang yang banyak wawasan itu kelihatan. Cara dia bicara, cara dia menyampaikannya, gitu. Cara dia memahamkan orang supaya orang tuh paham dengan apa yang dia sampaikan tuh berbeda. Karena dia apa? Dia membaca. Ibadah pun begitu. Jadi kalau Anda sholat, kalau nggak ngerti cara sholat, nggak usah sholat lu nggak apa-apa. Tapi kita belajar dulu. Ya. Kalau kita misalnya puasa, kan orang tua kita udah bagus orang tua kita. Ketika kita SD kan sudah diajarkan puasa kan, ya, puasa kalian dulu gitu kan. Belum kuat puasanya beduk sampai siang gitu kan. Tampak sekali kan bahwa Islam itu adalah agama yang sangat reasonable. Kalau Islam itu bukan agama yang reasonable, bagaimana mungkin ayat yang pertama turun itu ayat yang membaca? Membaca apa? Pertama yang kita baca itu qauliyah, firman-Nya Allah. Kalau kita nggak tahu bercara beragama, baca tuh firman Tuhan itu.
Itulah yang disebut dengan ayat-ayat qauliyah. Nah, filsafat itu masuk ke situ. Ketika kita memahami ayat, menerjemahkan ayat, kita pakai otak. Makanya banyak orang yang membaca ayat itu tidak menggunakan logika, ya seperti itu. Cara kita memahami itu seperti itu. Saya yakin Anda sudah memahami itu. Dan itulah yang membuat saya dulu belajar filsafat itu secara intens, dan saya sudah menulis juga buku logika ya. Kalau di sini saya mengatakan saya suka menulis, saya ingin kalian seperti itu, bahkan lebih hebat dari saya. Biasanya tantangan menulis itu satu, apa? Tahu nggak tantangan menulis itu apa? Malas, ya kan? Malas itu tantangan terberat bagi seorang penulis. Ketika kalian sudah malas, kemudian mood kalian itu tidak ada, ide itu susah, padahal tantangannya di situ. Ide menulis biar banyak kalian dapat itu, banyak saja kalian membaca. Kalian nulis tentang apa? Saya kasih tipsnya di sini. Oh, saya ingin nulis tentang filsafat. Baca buku filsafat. Filsafat apa? Sejarah filsafat kah atau filsafat sejarah? Ini contoh ya. Baca buku tentang itu. Jadi ketika kalian banyak baca buku tentang itu, kalian banyak ide masuk ke kepala. Nah, masuk ke kepala kalian, baru kalian ini bagus nih saya tulis. Kita malas menulis atau tidak termotivasi untuk menulis. Kenapa? Karena nggak punya ide. Ya, gimana menulis nggak ada idenya? Ya kan? Sama kita kayak menulis kertas, ada di depan kita ada spidol, lalu kita ingin nulis apa ya gitu kan. Atau kalian bikin status, walaupun saya lihat kalau di status mahasiswa itu atau orang itu lebih banyak idenya, ya kan, ada aja gitu ya, karena idenya semuanya kadang-kadang menurut saya itu sampah banyaknya. Apa sampah? Problem individu dia share ke orang, itu menurut saya orang yang tidak cerdas itu. Ada suami bertengkar dengan istrinya, di-share di medsos. Ngapain? Ya. Ada istri, saya kadang-kadang kawan saya itu ya, kena berteman kan, dia bikin status kayak gini, baik status WA atau dia bikin status di wall Facebooknya atau di Twitternya. Saya lihat, kawan saya kok begini gitu kan. Urusan rumah tangga tuh nggak boleh orang lain tahu, itu sangat pribadi. Kalau kalian yang muda-muda, oke lah patah hati lalu bikin status yang melo gitu ya, oke lah, kan belum menikah gitu kan, harapannya nanti ada orang yang berempati kan, dibaca wah ini saya senang sama dia, mumpung dia lagi jomblo nih gitu kan. Jadi kalau gitu oke, tapi kebanyakan coba kalian perhatikan, kalau kalian melihat PP kawan-kawan kalian di Facebook atau di WhatsApp ya, atau di Twitter gitu, kalian perhatikan sendiri, banyak nggak mereka yang memakai foto yang no editan? Rata-rata pakai edit. Kalau nggak fotonya edit, kalau dia penggemar Korea, dia akan pakai PP-nya itu artis Korea, ya kan? Kalau enggak nanti dia foto yang menurut dia paling cantik, dia di situ paling ganteng dia situ, dan itu bisa foto 20 tahun yang lalu. Itu yang menjadi PP. Kenapa? Karena dia enggak percaya diri. Ya kan? Makanya kalau kalian menjadikan medsos itu sebagai hiburan tuh oke, media informasi. Tapi kalau keseriusan hidup kalian tunjukkan melalui medsos itu janganlah. Ya. Karena memang hasil research membuktikan 60% data di medsos itu, kalian ada cari deh, googling kalian, ada 60% user dari pengguna medsos itu 60% tuh datanya itu palsu. Jadi nggak hanya lagu Ayu Ting Ting saja yang alamat palsu ya. Jadi data-data orang di medsos itu juga palsu. Ya. Jadi tulis apa yang kalian lihat gitu ya, tulis apa yang kalian baca, gitu. Tulis apa yang kalian tahu, biar orang bisa memahami pikiran kita. Republik karyanya Plato itu ditulis abad ketiga sebelum Masehi. Sekarang abad 21, berarti sudah 24 abad, ya kan? Aristoteles menulis Etika Nicomachean itu dia tulis abad ketiga juga sebelum Masehi, di 322 sebelum Masehi. Tapi sekarang kita masih bisa menikmati pemikiran Aristoteles dan pemikiran Plato
Kenapa? Karena mereka meninggalkan karya. Ya. Kalau kita belajar tentang kebijakan atau wisdom, filsafat misalnya, itu sebenarnya bukan Yunani yang sudah belajar filsafat itu. Gautama, Sang Siddhartha Gautama, pendiri agama Buddha itu, dia hampir hidup dengan Thales semasanya, abad ke-5 dan ke-6 sebelum Masehi. Tapi Siddhartha tidak meninggalkan karya tulis. Dia hanya meninggalkan agama. Makanya agama Buddha itu tidak kita temukan catatan-catatan yang berkaitan dengan filosofi hidup yang ditulis oleh Siddhartha, tetapi oleh murid-muridnya. Bahkan sampai konsep Tuhan pun akhirat tidak ada kan di dalam Buddha itu. Konsep eskatologisnya, agama itu kan ada bicara tentang eskatologis, tidak ada itu. Mereka hanya bicara tentang nirwana, yang mereka sebut dengan nirvana. Ya. Padahal Buddha itu ajaran moralnya bagus. Salah satu ajaran moral Buddha yang selalu saya ingat gitu. Apabila pipi kananmu ditampar orang, maka berikan pipi kiri. Saking apa itu? Pemaafnya. Oh, kurang puas nih, pipi kiri saya kosong nih, tampar aja. Ya kan? Kalau hidup kita sekarang kan enggak gitu. Apabila pipi kirimu ditampar orang, maka tabuklah pipi kanan orang itu. Kan gitu pikir kita kan? Tapi Buddha enggak ngajarkan begitu. Buddha itu mengajarkan banyak kebijaksanaan. Nah, jadi filsafat Yunani itu kelebihannya di situ. Dia mendokumentasikan karya-karya itu, sehingga kita bisa menikmatinya sekarang. Ya, tradisi Yunani itu kalau dibilang tua, Mesir itu juga tua, Babilonia itu juga tua. Ya, tetapi ternyata Yunani yang membuat itu semua menjadi jelas. Karena dia menulis karya dan pemikiran mereka. Saya kalau mengatakan begini di S2 ya karena memang saya kalian ingin jadi penulis. Ya. Kalau kalian nanti menulis itu, ide itu banyak sekali yang ingin kita tuangkan dalam buku itu, dalam karya kita. Ya. Kalau kalian menulis itu akan kalian dikenal oleh orang. Saya ngomong hari ini, ya, mungkin mesti bisa dilihat orang ketika orang dilihat channel YouTube saya suatu saat, ya kan? Tulisannya dalam bentuk digitalisasi. Saya ngomong hari ini, tapi kalau nggak saya rekam, saya nggak nulis buku apa yang saya ajarkan, orang akan lupa. Kalian ingat apa yang saya omongkan hari ini hanya beberapa jam, beberapa hari, beberapa minggu. Setelah itu kalian bisa lupa, dan itu wajar. Kita bisa lupa. Tapi kalau buku kita nggak pernah lupa. Saya ingin baca buku Pak Taufik. Ini bukunya, gitu kan? Jadi kalau misalnya kebiasaan-kebiasaan menulis itu kalian lakukan, itu membuat kita akan menjadi baik. Itu ya motivasi saya kepada kalian. Jadi kaitannya dengan menulis. Besok kita sudah mulai start ini diskusi ya. Ini Ahmad Tohari yang menjadi yang pertama ya. Itu sudah takdirnya dari Lauhul Mahfuz karena sesuai dengan absen kan. Dan mudah ya, jadi sesuai dengan RPS ya, nanti saya kirim RPS. Kalau nggak salah besok itu masih pengantar ya, enaknya itu kamu masih tentang pengantar filsafat moral gitu ya. Setelah ini kan ada di sini ya, sudah ada di HP saya. Nah nanti buat makalah yang terbaik yang bisa kalian bikin. Dan untuk cara membuat makalah yang baik itu, kalian merujuk pada cara menulis jurnal. Ya, kalau kalian menulis jurnal, ya, saya memang sengaja bawa laptop karena hari ini kita baru ngomong-ngomong santai. Ya, jadi kalau kalian menulis di jurnal, otomatis ini kriteria penulisan di jurnal. Ya, penulisannya. Kenapa saya menyuruh kalian menulis itu sesuai dengan penulisan di jurnal? Karena pengennya saya tulisan kalian itu nanti kalian masukkan di jurnal. Karena syaratnya untuk bisa kalian itu keluar dari S2 harus punya tulisan di jurnal. Nah, kemudian selama kuliahnya nanti saya akan mengasah kemampuan kalian cara menulis yang baik. Ya, makanya kalian ketika menulis itu panduannya silakan kalian pakai jurnal apa saja. Ya, tapi kalau bagus tuh
melihat jurnal itu jurnal yang masuk di Sinta ya, 4, 3, 2 gitu kan. Dan kalau kalian memiliki kemampuan berbahasa asing ya, bukalah jurnal Scopus, itu banyak itu ya, di Malaysia, di Amerika, di ini ya, itu nama bahasa. Nah, kalau bicara tentang perusahaan jurnal, nanti di dalamnya kan isinya jurnal itu kan mesti ada abstrak ya. Abstraknya saya tidak suruh bahasa Inggris ya, kecuali kalian pengen bahasa Inggris silakan ya. Tapi bikin abstrak, apa gunanya abstrak ini? Ya, abstrak itu kan menggambarkan apa sih yang ingin kalian tulis di dalamnya, gitu kan. Dan dia berisi latar belakang, pendekatan yang kalian gunakan ya, metode ya, kemudian tujuan penulisan, lalu terakhir hasil dari penelusuran kalian. Nah, buat dalam satu 3 paragraf lah, tidak ya. Nah, tulis di dalam abstrak itu. Lalu yang kedua, baru kalian buat pembahasan. Ya, ketika kalian membuat pembahasan, dibuat di dalam pembahasan itu, tentu pembahasan itu kan di dalamnya juga terkandung di dalamnya itu semacam pendahuluan ya. Walaupun saya sebenarnya bisa saja kalian mengubah, jangan terlangsung pembahasan, bikin pendahuluan dulu aja biar lebih metodologis ya. Pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini kalian jelaskan kenapa ini menarik diteliti. Kayaknya jurnal. Ya, tema ini jangan ada mahasiswa yang lucu juga. Kenapa bikin judul itu? Kenapa saya meneliti tentang ini? Karena memang saya ditugaskan oleh dosen saya untuk di sini. Jadi kalian harusnya ilmiah dong. Jadi kenapa menarik? Misalnya bicara tentang filsafat moral. Besok kan pengantar filsafat moral dan kamu saya kasih bocorannya. Kenapa menarik tulisan ini? Karena saya ingin menjelaskan apa itu filsafat moral dan apa itu etika Islam. Tentu antara filsafat moral dan etika Islam ada perbedaan, ya. Nah, jadi untuk memberikan gambaran yang jelas terkait dengan etika Islam atau filsafat moral ini, maka penulis akan mencoba menjelaskannya di bawah ini. Nah, itu kan terlihat kan. Dan apa yang kalian lihat itu ada menariknya orang untuk menulis. Dan pendahuluan itu nggak usah banyak-banyak, 1 lembar aja cukup, 1 halaman ya. Nah, baru di ketiganya kalian membahas pembahasan. Ketika pembahasan, misalnya kalian membahas tentang filsafat, pengantar filsafat misalnya ya. Kalau kita bicara pengantar filsafat, dalam pembahasannya mestinya yang kita bahas di dalamnya itu tentu adalah aspek sejarah, gitu kan. Nah, kemudian kita bicara tentang pengantar filsafat itu, kita bicara tentang apa sih manfaat belajar filsafat. Ini contoh ya, manfaat. Yang ketiga nanti kita bicara tentang tujuan, ya apa sih tujuannya kita belajar filsafat ini? Ya, itu jelasan bla bla bla. Ya, nah ketika kita misalnya menjelaskan seperti itu, maka nanti itu akan ada poin A, B, C, D-nya. Kalau ini misalnya A, B, C, berarti 1, 2, 3. Jadi di poin-poin itu yang kalian, jadi jelas kalian bisa memberikan penjelasan dalam bentuk uraian. Nah setelah kalian membuat pembahasan itu, bahasa itu intinya kalian bahas yang penting. Ya. Apa sih kalau saya bicara tentang filsafat moral? Saya harus menjelaskan siapa sih tokoh filsafat moral, ya kan? Bagaimana sih filsafat moral ini sejarahnya? Kemudian apa sih objek kajian dalam filsafat moral? Nah itu kan nampak itu. Jadi poin-poin penting dalam tulisan kalian itu akan tampak. Nah kemudian baru yang keempat, penutup. Ya, ini di jurnal kalau penutup itu, ya namanya juga penutup ya. Kalian karena di pendahuluan kalian tadi sudah membuat pertanyaan penelitian namanya kan, apa yang dimaksud dengan filsafat misalnya kan. Nah di penutup itu kalian menjawab itu. Jadi penutup itu isinya itu ya atau kesimpulan itu bukan berisi ringkasan ya, tetapi kalian menjawab pertanyaan yang dimasukkan dalam pendahuluan. Kalau kita misalnya bagaimana posisi filsafat moral dalam kajian Islam. Nah, nanti jawabannya di sini posisi kajian filsafat moral dalam
posisi filsafat moral dalam kajian filsafat Islam begini. Orang melihat seperti itu sudah tahu tuh bahwa kalian itu mengerti cara menulis secara ini. Nanti saya akan pandu kalian di situ, dan dalam diskusi saya akan mengkritisi, termasuk kalian juga. Kalian boleh nanti memberikan masukan kepada kawannya format penulisannya, pedoman penulisannya. Oh, ini cara penulisannya kurang benar kawan, menurut saya begini, silakan. Karena kalian saling menguatkan ya. Kemudian kita bahas bersama di sini. Lalu isinya tentu kontennya. Nah, setelah nanti kita diskusikan materi-materi tersebut, ya, kalau ada masukan dari saya, dari kawan-kawan, kalian catat. Nah, masukan itulah nanti yang kalian gunakan untuk perbaikan untuk kualitas tulisan. Suatu saat misalnya ada jurnal yang menurut kalian oke, kemudian temanya sesuai dengan yang kalian punya, kalian bisa kirim. Gitu. Ya, akhir tentu kehadiran itu sangat penting ya, karena penilaian itu nanti akan bergantung pada kehadiran satu, yang kedua presentasi ya, nanti itu akan menjadi objek penilaian saya, dan yang ketiga nanti tugas akhir itu kalian saya minta biasanya bikin paper lagi gitu kan, dan setelah kalian diasah selama 14 kali pertemuan gimana kalian bikin makalah. Nah, itu saya nilai 3 itu saja, jadi nggak ada UTS kayak UAS kayak anak S1, nggak ada. Kalian pendalamannya pada aspek penulisan itu ya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ya, silakan Mas. Nanti kita akan dapat RPS-nya Pak untuk melihat. Ada, setelah ini saya kirim. Saya kirim setelah ini. Ini masih di HP saya. Baik, ada lagi? Cukup? Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.